Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap semangat dan dipenuhi sukacita sorgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang tadi dibagikan di pagi hari di dalam pokok-pokok doa yang telah di-share di WA Group Gereja GKI Jatinegara terambil dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nyanyian Mazmur ini disebut sebagai nyanyian ziarah yang diciptakan oleh Daud. Kalau kita mendengar kata ziarah, kita segera ingat akan kuburan. Apalagi di momen Idul Fitri ini banyak juga orang-orang yang berziarah ke kuburan. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata ziarah ini berarti naik. Jadi nyanyian ini bisa disebut sebagai nyanyian pendakian. Nah, kemungkinan besar saudara nyanyian dalam Mazmur 133 ini dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka sedang mendaki, sedang menuju Yerusalem melakukan ibadah kudus mereka di hari-hari raya orang Israel. Jadi bangsa Israel ini terserak ya, kita lihat mereka terserak di beberapa tempat dan juga beberapa suku, tetapi bahwa mereka memiliki sebuah tempat yang menyatukan mereka, yaitu Yerusalem sebagai pusat dari penyembahan kepada Allah, karena di sana ada bait Allah sebagai simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Nah, di dalam perjalanan itu mereka akan menyanyikan lagu ini, lagu yang sangat ringkas. Kalau kita melihat nyanyian ziarah di dalam Mazmur ini memiliki ciri khas yang lebih pendek, lebih ringkas, sehingga ini mudah dinyanyikan oleh umat Israel. Ada satu lagu dari Mazmur ini, saudara kalau masih ingat, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Jadi keringkasan daripada Mazmur ini membuat umat lebih gampang untuk menyanyikan, lebih gampang untuk mengingatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan pada malam hari ini saya berikan judul Diam Bersama dengan Rukun. Ternyata saudara, diam bersama dengan rukun itu Alkitab menuliskan bahwa itu sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dua kata sifat yang digunakan di sini, indah dan baik, menunjukkan sebuah kualitas dari sebuah komunitas. Ketika komunitas itu unity, ketika komunitas itu rukun, ketika komunitas itu damai, maka itu disebut sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Tidak hanya dipandang sebagai hal yang indah, yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang baik, yang dapat dirasakan oleh setiap orang, baik yang ada di dalam komunitas tersebut ataupun orang-orang yang melihat di luar, melihat sebuah komunitas yang ada di dalam kerukunan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Saudara, mungkin saudara pernah yang ada di dalam sebuah komunitas penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik, itu betapa menyiksanya saudara. Tapi ketika kita ada di dalam sebuah komunitas yang rukun, yang damai, meskipun berbeda tetapi rukun, itu bikin kita semangat, bikin kita senang, bikin kita menikmati akan komunitas tersebut. Nah, ini tidak berlebihan saudara, karena sesungguhnya diam bersama dengan rukun itu firman Tuhan menggambarkannya dengan dua hal, yaitu seperti minyak dan juga seperti embun. Di sini menggunakan sebuah contoh yang bangsa Israel itu dapat menemukannya setiap hari, dan ini merupakan sebuah benda-benda yang juga mereka temukan di setiap hari ya, dengan gampangnya.
minyak seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Minyak bagi bangsa Israel itu sesuatu yang penting, apalagi di dalam pesta-pesta mereka. Tetapi di sini disebutkan minyak yang baik, minyak yang memiliki kualitas. Jadi ini bukan minyak sembara, dan minyak yang baik inilah yang ditaruh atau diberikan di atas kepala Harun. Ketika seseorang dibaptis ya, atau diberikan minyak itu, kita melihat bahwa itu menunjukkan kepada perkenanan Allah kepada orang tersebut, seperti ketika Daud diurapi dengan minyak untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan ini kita melihat ini bukan hanya minyak yang baik, yang berkualitas, tetapi di sini dikatakan bahwa minyak itu meleleh ke janggut, kemudian meleleh ke leher jubah daripada Harun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa minyak ini sesuatu yang memiliki kualitas, tetapi juga berlimpah, ya. Minyak yang berlimpah, sesuatu yang menyenangkan, saudara ya. Dan itu disebutkan di sini bahwa unity, kerukunan itu seperti itu, seperti minyak yang berkualitas, yang berguna, dan yang juga berlimpah, yang bisa menjadi berkat tentunya ya, saudara ya. Dan yang kedua di sini diumpamakan seperti embun Gunung Hermon ya. Gunung Hermon itu sangat penting ya bagi bangsa Israel, karena di Gunung Hermon itu ternyata dia 9.000 kaki lebih tinggi dari permukaan laut, sehingga di sana embun-embun itu berlimpah. Dan kita tahu bersama saudara, di dalam perjanjian lama, kalau embun itu menandakan akan berkat Tuhan, menandakan akan kehadiran Tuhan, seperti contohnya di kitab Nabi Hosea, dan juga di zaman Elia, bagaimana embun itu bisa membuktikan bahwa berkat Tuhan akan tercurah. Nah, ketika hal ini dikatakan bahwa seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, ini sangat penting saudara, karena embun yang turun di atas Gunung Hermon ini mengalir ke Yerusalem, saudara ya, dan di sana ada sungai Yordan, sehingga embun ini menjadi berkat bagi sungai-sungai yang ada di sekitarnya, khususnya sungai-sungai Yordan itu, sehingga membuat sungai Yordan itu tidak pernah kering karena limpahnya embun di atas Gunung Hermon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perumpamaan atau contoh yang diambil dari kerukunan ini begitu menyenangkan saudara ya. Ketika kita hidup rukun bersama itu, Tuhan, firman Tuhan berkata itu seperti minyak yang baik, minyak yang berlimpah di dalam kehidupan kita, dan juga seperti embun yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan di sana gunung-gunung Sion itu artinya apa saudara? Di sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Artinya kerukunan itu merupakan pintu bagi berkat-berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berharap kita menjadi orang-orang yang agen Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan kerukunan itu, untuk mengusahakan kerukunan itu, bahkan untuk mempertahankan kerukunan itu, kalau boleh memaksakan kerukunan itu dengan kehadirannya kita saudara, apalagi di dalam keluarga, dalam komunitas kita bergereja, di dalam komunitas kita bermasyarakat dan bernegara. Sini kita melihat bahwa unity, kerukunan itu sangat diperlukan. Karena itu yang menjadi kerinduan daripada hati Tuhan Yesus juga ketika ia berdoa bagi murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 saudara, kita melihat di sana menjadi pokok doa daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga tinggal bersama dengan rukun, dengan unity. Itu di dalam Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus, supaya umat Allah itu tinggal di dalam unity, tinggal di dalam kesatuan, tinggal di dalam kerukunan.
Dan hanya satu yang menjadi tujuan daripada kerukunan itu di sini, saudara, supaya dunia percaya bahwa Yesuslah yang telah diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Kiranya kita menjadi agen pembawa damai, pembawa kerukunan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kerukunan di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dan di dalam komunitas dimanapun Tuhan tempatkan kita pada saat ini.